mendengarkan bacaan puisi dengan menangkap makna yang dikandung bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kita belum cukup bila hanya menikmati dari seni baca. Namun, panjang pendek serta tekanan kata demi kata mampu menyentuh kedalaman hati yang paling dalam, sehingga memberi pelajaran berharga bagi orang yang mau menyimak isinya. Suara Buana. Sebentar. Oh iya, kasih ya Pak. Sapaan menyambut selamat. Belajar mendengar, perlu nyimak. Belajar bicara, perlu paham logat. Belajar melihat, perlu jeli tanda. Belajar melangkah, perlu kuat pijakan. Sapa menyapa, jadi modal manusia. Kehidupan ini disejukkan oleh sapaan yang membedakan manusia dengan binatang. Orang bijak tidak mengaburkan sapaan. Manusia butuh hidup bersama yang lain. Engkau tidak layak memakai hukum rimba, sekalipun bisa dilakukan untuk manusia. Moral itu memimpin kebebasan, bukan moral agama, tradisi, atau ideologi. Agama mengantar kepada keselamatan di alam yang tak terjangkau oleh akal. Hanya orang-orang terpilih dia rasional. Mudah-mudahan kita terbuka untuk menyapa. Sapaan terkandung moral. Jangan basa-basi. Biasakan diri hingga jadi karakter, agar kebebasan tidak konflik dengan selamat. Surat. Ada surat. Buka. Kehidupan dan keseimbangan. Ada 7 terminal kehidupan. Suka tidak suka, orang melewati agama, moral, dan hukum. Lintasan peristiwa diatur. Politik, ekonomi, pendidikan. Tuntutan ruang dan waktu diemban. Kehidupan sosial, aman, damai, rukun, jadi acuan. Ada 7 prinsip keseimbangan. Manusia terlibat proses dialektika. Dia harus aman bermain. Dia harus ikut arus medan kepentingan. Manusia harus kenal,
tahu dan jaga diri. Dia tidak merugikan orang lain. Tindakannya harus bermanfaat. Karya harus nyata di lintasan informasi. Diawali dengan damai, namun serius. Permisi, Ya, ada surat dari kantor pos. sih. Pak, ini Surat dari mana, Dek? kantor pos. Di balik problem, berpikir jernih menyertai karya, pola strategis tidak ditinggalkan, kehidupan majemuk dipimpin jagoan, masing-masing orang diuji benturan. Kemajuan manusia seiring hambatan, keteraturan berlangsung perlahan. Di situ kesadaran berevolusi tumbuh. Proses dialektika mewarnai karakter. Manusia terlibat pembelajaran. Kesiapan berkarya mengiringi waktu. Cipta, rasa, dan karsa menentukan. Aktivitas terus bergulir padat. Manusia tak mampu menghindar darinya. Di sisi lain, manusia menanti celah. Problem bukan lagi problem, namun hikmah. Suatu bukti kesulitan merupakan syarat di mana manusia menemukan kebebasan. Mano, ini ada surat dari pos. Ini suratnya nih. Thank you. Ini siapa ya? Isi. Proses belajar. Dunia ini pendidikan terbuka. Tingkat kesadaran berevolusi. Peristiwa memberikan informasi. Manusia disuruh menyapa dia. Manusia disuruh bertanya dia. Mengapa begini? Mengapa begitu? Mata rantai sebab akibat jelas. Dia memberikan jawaban tuntas. Kita boleh melengkapi dan mengisi. Karena kenyataan merupakan rantai menghubungkan peristiwa yang lain. Jadilah apa yang disebut pengajaran. Dari waktu ke waktu, kedewasaan pikir. Berproses dari tidak tahu menjadi tahu. Kita tak bisa menolak kenyataan ini. Berapa lama orang menaruh perhatian? Sepanjang umur manusia, proses belajar. Permisi, Bu. Ya, Surat. oh iya, makasih.
masalah sebagai pintu merdeka. Jangan mencari masalah, karena masalah akan dipermasalahkan. Masalah tidak perlu dicari, dia akan hadir tanpa diminta. Demikian halnya, tak perlu menunggu, karena masalah itu perjalanan waktu. Masalah itu tak ada bila tidak dipermasalahkan. Jalani saja kehidupan ini. Hidup ini bukan kehendak manusia. Manusia dalam keterbatasan. Kemampuan yang dimiliki itulah porsi. Dunia tetap menerima peran kita. Olehnya, kehidupan makro menjadi utuh. Manusia tak mampu hidup sendiri. Masalah demi masalah, begitulah. Dunia ini berevolusi dalam diri. Pintu kemerdekaan itu adalah masalah. Pemerintahan diri. Setiap diri punya pemerintahan. Ada 3 lembaga yang menentukan. Ragawi itu diwakili oleh cipta. Dia diibaratkan wakil rakyatnya. Karsa melaksanakan tuntutan ragawi yang sudah dirumuskan oleh cipta. Rasa akan memberikan penilaian apakah cipta dan karsa berfungsi sesuai dengan tuntutan ragawi. Ketika lembaga-lembaga berinteraksi, di sisi lain ragawi dicapai kualitas. Di situ pemerintahan diri manusia sehat. Di situ manusia sejahtera menambahkan. Di situ manusia mampu menghadapi problem. Di situ tercipta suatu keteraturan. Di situ ada keharmonisan dan kemudahan. Di situ kehidupan duniawi ada kejayaan. Kejayaan. Surat. Permisi Mbak Cima, Oh, iya Mas Fadli. ada kiriman surat. Oh ya, Ya, oke. Makasih Mas Fadli. sama-sama Mbak Cima. Dunia milik siapa? Pikiran dan nafsu berpacu melaju mencapai posisi. Penduduk bumi melebur, berebut menjadi jati diri. Manusia terombang-ambing rupa, jahat dan baik sulit dikenali. Semua mengatasnamakan kebajikan. Keteraturan berjalan sendiri. Hukum alam menyeleksi peristiwa. Kesinambungan sesuai perubahan. Titik permasalahan di keselarasan. Manusia licik tak ada tempat, menunggu giliran mengubur diri. Lalu lintas ruang waktu pemberi abah. Manusia hanya pelaku sekaligus pengolahan. Bagi insan bebas, dia mengambil langkah. Bagi insan bijak, dia punya ruang gerak. Makasih Pak.
Ilmu terus berlangsung. Tak ada pengetahuan tanpa diawali guru. Terkandung makna, tidak pintar sendiri. Manusia disuruh rendah hati bermanusia. Di atas langit masih ada langit. Alam mengajar manusia tanpa pamrih, namun kadang manusia kurang tanggap. Suatu bukti bahwa kesadaran berevolusi. Informasi, gejala, fakta jadi kasar. Orang mengartikan menurut yang diketahui. Masing-masing membangun keabsahan. Pengajaran demi pengajaran, lahir ilmu. Dunia saling melengkapi dalam karya. Perilaku permainan menuntut spesialisasi. Saling menghargai tidak perlu diminta. Dunia berlaku perubahan abadi. Bentuk, waktu, sifat, tempat mempengaruhi proses pembelajaran terus menuntut.